Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya berikan judul Anak Domba Paskah. Kita buka bersama di dalam Keluaran 12 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi Keluaran yang pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah firman yang disampaikan Allah kepada Musa dan Harun. Isi firman Allah ini adalah mengenai ketetapan perayaan Paskah. Ketetapan perayaan Paskah ini didahului dengan perintah supaya mereka menghitung bulan-bulan mereka dengan cara yang baru. Kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mengenai hari Paskah itu, Allah menetapkan bahwa pada malam ketika mereka harus pergi berangkat dari tanah Mesir, mereka harus dalam tiap-tiap rumah tangga, di dalam tiap-tiap keluarga menyembelih seekor anak domba. Jika ada keluarga yang jumlahnya sedikit, mereka bisa bergabung dengan tetangga mereka, dengan keluarga yang lain untuk bisa menyembelih anak domba. Ada hal atau makna yang luar biasa yang kita bisa temukan dari peristiwa perayaan Paskah bangsa Israel ini. Khususnya mengenai anak domba Paskah yang mereka harus sembelih pada perayaan itu. Dan apakah makna yang bisa kita temukan? Yang pertama, anak domba Paskah adalah lambang dari Yesus Kristus. Kita bisa lihat bersama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Perhatikan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Kristus ini adalah anak domba Paskah itu. Dalam perayaan Paskah itu seperti yang kita baca, yang harus disembelih adalah anak domba. Dan dikatakan juga selain Kristus ini adalah anak domba Paskah, Kristus ini juga adalah anak domba Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 29 mengatakan demikian. Nah, bagi bangsa Israel pada saat itu, anak domba Paskah adalah suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu Allah yang memerintahkan kepada mereka dan mereka memberikannya kepada Allah. Karena itulah yang menyenangkan hati Allah dan itulah yang sesuai dengan perintahnya Allah. Memang tidak dituliskan secara spesifik dalam kebenaran firman Tuhan atau dalam Alkitab. Tetapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita saat-saat ini adalah orang-orang Israel rohani. Orang Israel rohani, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Sang Domba Paskah itu. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita adalah umat-umat yang dikasih oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel adalah umat yang sangat disayangi oleh Allah. Demikian juga kita adalah umat-umat yang sangat disayangi oleh Allah. Nah, dan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang Israel rohani, ya, bagi kita anak domba Paskah itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan sebagai pengganti kita orang-orang yang berdosa. Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ya, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, ya, mewujudkan pengampunan atau penebusan dosa bagi setiap umat manusia. Dan ini juga yang menjadi jalan untuk kita kembali terhubung dengan Allah, karena hubungan manusia yang sempat terputus karena dosa. Tetapi pengorbanan Tuhan Yesus, kayu salib itu menjadi jembatan antara manusia dengan Allah. Dan ini juga yang terjadi pada bangsa Israel saat itu. Darah dari anak domba yang mereka sembelih itu harus dibubuhkan pada tiang dan ambang pintu rumah mereka. Di dalam ayat yang ke-7 dituliskan demikian. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Nah, ini dimaksudkan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tulah yang ke-10 yang ditimpakan Allah bagi tanah Mesir.
Darah Tuhan Yesus yang mengalir di kayu salib itu menyelamatkan kita daripada dosa. Dan juga darah anak domba Paskah yang dibubuhkan kepada tiang-tiang ataupun ambang pintu orang-orang Israel juga menjadi jalan keselamatan bagi mereka. Di sini kita melihat bahwa benar-benar anak domba Paskah yaitu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita daripada dosa dan juga yang menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu dari tulah yang ke-10. Kemudian makna yang kedua yang kita bisa temukan dari perayaan Paskah bangsa Israel ini adalah anak domba yang disembelih haruslah berumur setahun. Di dalam ayat yang kelima demikian dikatakan, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Ini memberikan makna kepada kita bahwa anak domba itu saat dipersembahkan harus dalam usia yang terbaik untuk disembelih. Ya. Dan ini mengingatkan kepada kita menjadi sebuah makna dalam kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus pun demikian. Ya. Kristus mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya, rela memberikan dirinya mati di kayu salib di tengah-tengah puncak hidupnya. Saat ia sudah terjun di dalam pelayanan, saat ia sudah melakukan banyak mujizat dan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak mempersembahkan dirinya atau mengorbankan dirinya pada waktu ia masih bayi di Bethlehem ataupun saat dia masih berusia 12 tahun. Tidak, tetapi dia mempersembahkan dirinya pada usia yang terbaik, pada keadaan yang terbaik. Ini pun yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka menyembelih domba yang sudah harus berumur setahun, yang siap untuk disembelih. Dan kita bersyukur bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Dia tidak hanya sekedar memberikan dirinya untuk menebus dosa kita, tapi dia memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita di saat yang terbaik, dengan keadaannya yang terbaik. Jadi ini berbicara tentang setiap pemberian Tuhan Yesus adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menyediakan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik daripadanya. Dan kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kemudian makna yang ketiga adalah anak domba itu tidak boleh bercela. Kembali di dalam ayat yang kelima di situ dikatakan anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Ini pun yang ada di dalam pribadi Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang murni, pribadi yang suci, pribadi yang kudus. Dan Tuhan Yesus tidak sama sekali pernah melakukan dosa. Tuhan Yesuslah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19 demikian firman Tuhan, melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di sini kita menemukan hal yang luar biasa daripada pribadi Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita harus bangga, kita memiliki, kita menyembah Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang tak bercacat, Allah yang tak bernoda. Itulah Tuhan Yesus seperti anak domba ini. Saat dipersembahkan, dia kudus, dia tak bercacat. Dan itu pun yang saya katakan tadi, seperti poin yang sebelumnya, Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya bagi kita dengan segala yang terbaik. Tidak ada yang bercacat, tidak ada yang bernoda. Dia memberikan yang terbaik bagi kita semua. Puji Tuhan. Kemudian makna yang selanjutnya, anak domba yang disembelih itu harus dimakan semuanya langsung pada saat itu juga. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Ini menjelaskan kepada kita bahwa makna dari hal ini adalah sebagai pengikut Kristus yang sudah makan dan minum dari tubuh dan darahnya. Kita harus makan dan menikmati Kristus secara keseluruhan. Ya, kita harus menerima semua perintahnya, tidak hanya berkat-berkat daripadanya. Kita harus menerima semua apapun yang diajarkan kepada kita. Kristus dan segala yang ada pada dirinya, sifatnya, pribadinya, ya, itu harus menjadi bagian dalam diri kita. Seperti makanan yang kita konsumsi, itu masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu pun Tuhan Yesus. Saat domba Paskah ini disembelih, kemudian dimakan, ya, itu menjadi bagian dalam tubuh bangsa Israel pada saat itu. Demikian juga dengan Tuhan Yesus Kristus, tubuh dan darahnya yang sudah kita nikmati, itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita.
Ya, perintah-perintahnya itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kasihnya, kepeduliannya, kerendahan hatinya, itu pun juga yang harus kita miliki. Kemudian juga makna selanjutnya, Allah ingin supaya kita sebagai orang yang sungguh percaya kepadanya selalu bergantung dan mengandalkan Dia. Segala keperluan kita, kebutuhan kita setiap hari Tuhan pasti yang mengadakan. Oleh sebab itu kita harus menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel pada saat itu, saat anak domba disembelih, mereka harus menghabiskannya saat itu juga. Ya, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan menyediakan keperluan kebutuhan kita selalu, setiap hari. Oleh sebab itu kita harus mensyukuri dan menggunakan setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Ya. Kemudian juga dituliskan dalam ayat yang ke-14, ya, ayat ke-17 dan ayat yang ke-24 bahwa perayaan Paskah ini harus menjadi peringatan bagi bangsa Israel turun-temurun. Harus menjadi ketetapan yang mereka pegang sampai selama-lamanya, bahkan sampai ke keturunan-keturunan. Ini pun yang juga harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tapi tidak hanya sampai kepada diri kita saja, tapi juga kepada keturunan kita. Kita ajarkan kepada keturunan-keturunan kita, ya, kepada keluarga kita, ataupun kepada saudara-saudara kita. Ajarkan kepada mereka untuk selalu mengingat dan memegang sebagai ketetapan dalam hidup bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak domba Paskah. Anak domba Allah yang dikorbankan, disembelih untuk menebus dosa manusia. Disembelih bisa diibaratkan juga sebagai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana Dia mencurahkan darahnya, dan darah itulah yang menebus kita daripada dosa-dosa kita. Kita ada saat ini itu semua karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sungguh mulia. Oleh sebab itu mari kita selalu bersyukur buat setiap pengorbanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan akhiri renungan firman Tuhan ini dengan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Kiranya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan itu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa. Kami mohon Tuhan Engkau yang tolong keluarga GPD El Shaddai Magelang. Supaya jangan seorang pun menganggap keluarga GPD El Shaddai Magelang rendah. Melainkan terus menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.